Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hari ini saya akan mengajar kepada saudara dan saya beri judul khotbah saya atau pengajaran saya hari ini, Tuhan dan Penonton. Tuhan dan penonton. Saya mau saudara buka Alkitab saudara Yohanes pasal yang ke-10. Hari ini kita akan belajar untuk membedakan suara-suara yang kita dengar setiap hari. Sebab kalau kita mendengarkan suara yang salah, maka kita akan mengambil keputusan yang salah. Dan siapa yang percaya, setiap hari kita akan mendengarkan berbagai macam suara. Betul apa tidak? Setiap hari kita mendengarkan ribuan suara. Dari sejak kita bangun pagi sampai kita selesai, sampai kita mau tidur, kita mendengarkan ribuan suara. Nah, suara siapa yang mau kita dengar? Kalau kita tidak belajar membedakan suara mana yang harus kita dengar, maka besar kemungkinan kita akan mendengarkan suara yang salah. Jadi penting untuk kita mendengarkan suara yang benar. Ya, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28 katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Well, domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Tuhan kita gak diam, Tuhan kita bersuara. Dan suara yang paling utama yang harus kita dengar adalah suara Tuhan. Dan saudara tentu akan klise, tanya sama saya, ya pasti kita harus mendengarkan suara Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita berikutnya. Dan saya gak mau mengarah ke situ lebih dahulu. Dan saya akan membawa pada saudara kepada suara yang paling sedikit perlu saudara dengar lebih dahulu. Nanti kita akan maju dan siapa tahu nanti saudara di akhir daripada pengajaran ini mengerti bagaimana caranya untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita buka Markus pasal yang ke-5 lebih dahulu. Markus pasal yang ke-5. Kita Markus pasal yang ke-5 ada suatu cerita yang sangat luar biasa. Cerita ini sangat menarik. Dimulai dari ayat yang ke-21, saya beritakan kepada saudara latar belakangnya. Saudara gak perlu baca, nanti kita akan langsung loncat ke ayat yang ke-35. Tapi saya memberitahukan kepada saudara keadaannya lebih dahulu. Yesus sedang menyeberang dengan perahu, lalu orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia. Dan di situ sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dan Yairus ini kepala rumah ibadat datang tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, memohon dengan sangat karena anaknya yang perempuan sedang sakit dan hampir mati. Dan Yesus kemudian menjawab, iya. Kemudian Yesus pergi bersama dengan Yairus menuju rumah Yairus untuk berdoa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, yang hampir mati. Dan bersama dengan mereka, Alkitab mencatat berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, yang mengikuti Yairus. Mereka ingin melihat, mereka ingin menonton. Betul enggak anaknya Yairus bisa disembuhkan oleh Yesus? Alkitab bahkan mencatat kalau saudara pelajari baik-baik, dikatakan sampai 2 kali berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Nah, kalau Alkitab mencatat 2 kali berarti sesuatu yang memang penting untuk kita perhatikan. Memang betul begitu banyak orang yang mengikuti mereka. Dan apa yang terjadi? Perjalanan mereka terhenti gara-gara seorang wanita yang sudah sakit 12 tahun pendarahan. Semua yang ada padanya sudah dihabiskan. Dan wanita ini masuk ke dalam gerombolan tersebut dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan kemudian dia merasakan ada kuasa yang mengalir ke dalam tubuhnya. Saat itu juga sembuhlah dia dari penyakitnya. Berhentilah pendarahannya. Dan kemudian Yesus berhenti dari perjalanannya. Kemudian menanyakan siapa yang baru menjamah aku. Dan kemudian wanita ini bersaksi di depan semua orang apa yang terjadi padanya. Itu sebabnya kemudian kenapa cerita itu bisa ditaruh di Alkitab karena dia bersaksi.
di depan banyak orang. Nah, saya mau saudara bayangkan Yairus lebih dahulu. Yairus orang yang desperate, butuh pertolongan, anaknya mau mati. Akhirnya dia ketemu dengan Yesus yang mungkin dia sudah dengar bahwa sanggup menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus bilang iya, menyanggupi untuk pergi ke rumahnya. Tentu Yairus sangat senang pada saat itu, betul nggak? Bahwa ternyata ada harapan buat anak saya. Di tengah perjalanannya berhenti dan dia melihat bagaimana seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Berhenti pendarahannya hanya karena menjamah jubah Tuhan Yesus saja. Kalau kita tarik, kalau kita bikin grafik, iman daripada Yairus pada saat itu tentu sedang naik-naiknya. Betul apa tidak? Karena Yesus bilang iya, pengharapannya naik, muncul, kemudian dia lihat dengan matanya sendiri seorang wanita yang sudah hopeless, gak punya pertolongan, sudah berbagai macam tabib dia datangkan. Dan di depan matanya sendiri sembuh hanya gara-gara menjamah jubah Tuhan. Tentu imannya sedang naik-naiknya. Tetapi kemudian ceritanya berlanjut dalam ayat yang ke-35 dikatakan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga. Jadi bukan orang luar ini. Orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati. Dan apa perlunya lagi engkau menyusahkan? Kalau saudara jadi Yairus kira-kira iman saudara yang tadinya sedang grafiknya naik, apa yang terjadi? Ini orang dari keluarga sendiri bilang anakmu sudah mati, buat apa menyusahkan guru? Kalau saya jadi Yairus pada saat itu iman saya langsung drop di situ. Betul gak? Kalau iman saudara di situ, kalau saudara di situ, atau kalau saya membayangkan Yairus drop langsung karena yang membawa berita bukan orang lain kecuali orang dari keluarganya sendiri. Tetapi perhatikan reaksi Yesus, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kalau saudara jadi Yairus, suara siapa yang saudara mau dengar? Pada saat itu. Ini ada orang dari keluarganya sendiri. Tapi kemudian Yesus yang berkata, jangan takut. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Satu orang yang membawa berita, tapi dengan segera berita tersebut jadi berita mereka. Berarti orang-orang yang lain yang berbondong-bondong dan berdesak-desakan itu mendengar berita tersebut dan mereka mulai apa? Mulai ngomong. Wah, udah mati. Ya, sayang ya. Perempuan ini sih. Gitu kan? Bisa jadi kan perempuannya disalahkan. Yang sakit 12 tahun tadi. Gara-gara dia cerita kelamaan. Cerita kepanjangan. Ya toh? Yairus mungkin bisa ikut sebel juga, siapa tahu. Halo? Betul gak? Tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Wow. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun. Padahal begitu banyak orang berbondong-bondong dan berdesak-desakan ikut dia. Bukankah secara publisitas itu lebih menguntungkan kalau begitu banyak orang yang berbondong-bondong dan melihat dia? Tetapi Yesus tidak mau banyak orang ikut dan tidak memperbolehkan mereka ikut kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Jadi begitu mereka tiba, orang-orang yang sudah ada di situ, ini orang lain lagi, yang sudah ngumpul di rumah Yairus, mereka ribut, menangis dan meratap dengan suara yang nyaring. Mereka tentu berempati dengan apa yang sedang dialami oleh Yairus. Betul apa tidak? Ya. Nah, saudara bayangkan kalau saudara melayat, saudara ada di situ dan kemudian kebetulan orang tua atau saudara atau sanak daripada orang yang ditinggal meninggal, kebetulan belum datang dan kemudian
Saudara datang duluan atau saudara ada di situ, kemudian saudara lihat anggota keluarganya datang, tentu saudara ingin menunjukkan rasa bela sungkawa saudara. Betul apa tidak? Tentu saudara ingin segera untuk nyamperin orang tersebut dan menyampaikan rasa ikut berduka cita. Tetapi kemudian kita lihat di sini bagaimana Yesus kemudian memimpin, kalau saya boleh bilang, suasana. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Kenapa Yesus berbuat demikian? Menurut saya karena ia ingin melindungi iman Yairus. Karena Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 katakan, kalau sudah mau lari sebentar ke situ, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, orang tidak akan mendapatkan mujizatnya. Dan Yesus harus melindungi iman Yairus. Dan untuk itu dia tidak mengizinkan orang ikut. Sebab mereka yang saya sebut dengan penonton ini, orang-orang segerombolan ini, mereka nggak punya kepentingan. Mereka cuma mau nonton. Mereka cuma mau ikut-ikutan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkomentar meskipun gak diminta. Dan perhatikan, ketika Yesus bilang anak ini mati dan tidak tidur, tetapi mereka mentertawakan dia. Bayangkan saudara, dari keadaan ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring, dengan segera bisa berubah jadi mentertawakan Yesus. Mencela dia. Menghina dia. Mentertawakan, bukan mentertawakan mendukung, bukan. Mentertawakan dalam bahasa Prancisnya ini ngenyek. Tahu ngenyek? Menghina dia. Maka diusirnya semua orang itu. Wow. Kalau saudara berpikir Yesus anak manis, saudara keliru besar. Tapi menurut saya Yesus luar biasa banget. Dia menghormati iman daripada Yairus. Dia berkepentingan supaya Yairus tidak down imannya. Dan untuk itu dia melakukan segala sesuatu yang dia merasa perlu supaya Yairus enggak drop imannya. Tanpa iman tidak ada yang Yesus bisa lakukan terhadap Yairus dan anaknya. Saudara, lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat apa? Takjub. Rupanya mereka setelah diusir masih ada di luar. Dan mereka sekarang jadi apa? Takjub. Bayangkan saudara. Mereka, penonton. Orang-orang yang cuma sekedar ingin menyaksikan. Orang-orang yang tidak punya kepentingan. Orang-orang yang sekedar ikut-ikutan tapi selalu mau beri komentar. Dia bisa menangis, meratap. Di suatu seketika kemudian mereka mentertawakan. Dan kemudian mereka tiba-tiba bisa apa? Takjub. Penonton, Yesus melindungi iman Yairus dari para penonton. Sampai dia perlu mengusir orang-orang tersebut. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-6. Nah mungkin saudara katakan, mungkin saja orang-orang yang ada di rumah Yairus adalah segerombolan orang baik. Bisa jadi. Mereka adalah orang-orang yang berempati dengan problem yang sedang dihadapi oleh Yairus. Betul. Tetapi jelas di sini mereka bukanlah orang yang tepat untuk membantu Yairus
untuk bisa menerima mujizatnya. Dibutuhkan lebih dari sekedar orang yang berempati terhadap persoalan saudara. Untuk saudara bisa mendobrak. Untuk saudara bisa mendapatkan jawaban. Ada begitu banyak orang berempati dengan persoalan kita. Tetapi mereka tidak membantu kita sama sekali untuk bisa masuk dan mendapatkan mujizat kita. Betul apa tidak? Ya. Nah mereka-mereka lah yang saya sebut dengan penonton. Markus pasal yang ke-6 cerita ini kemudian berlanjut. Ada ayat yang pertama, kemudian Yesus berangkat dari situ, tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, mereka takjub pertamanya. Kemudian mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Perhatikan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kok bisa suatu saat mereka takjub, kemudian dengan segera mereka apa? Kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudara, ada satu pelajaran yang sangat luar biasa. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa mengupas kata hormat di sini. Penting sekali untuk kita mengenal. Penting sekali dari sejak muda, kebanyakan saya berkata kepada orang-orang muda di sini. Karena zaman sekarang culture, apalagi dengan pengaruh barat dan lain sebagainya, kita tidak lagi mengerti kata hormat sebagaimana mestinya. Kita nggak lagi respect orang yang perlu kita respect. Kita nggak lagi bisa menaruh hormat kepada orang yang perlu kita taruh hormat. Dan akibatnya kita kehilangan janji-janji Tuhan. Akibatnya kita tidak bisa menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Karena di balik hormat ada promosi. Di balik hormat ada suatu janji yang sangat luar biasa. Tapi lain kali, kalau saja ada hormat di situ, ada banyak yang Yesus bisa lakukan. Think about it. Berarti hormat sesuatu yang sangat penting. Zaman sekarang anak muda gak lagi mengenal hormat, gak lagi mengenal honor. Padahal honor, hormat sesuatu yang sangat penting. Dan saya mau saudara, kalau saudara partner di JPCC, saudara tahu orang yang apa artinya hormat dan memberikan hormat kepada orang yang patut diberikan hormat. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Wah, di sini luar biasa. Menyembuhkan sakit pun gak disebut mujizat. Sedangkan kalau kita berdoa, ada orang sakit sembuh, wow, kita udah bersaksi kemana-mana. Lucu sekali di sini kadang ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jadi kayaknya menyembuhkan orang sakit biasa banget gitu kayaknya buat mereka. Betul nggak? Every day kejadian biasa banget kayaknya menyembuhkan orang sakit, sembuh. Biasa banget. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dia pergi dari tempat itu, berjalan keliling dari desa ke desa. Sekali lagi, kita melihat bahwa suara orang banyak, suara penonton, orang-orang yang tidak berkepentingan, yang selalu ngasih komentar, yang selalu mau ikut-ikutan. Mereka bergerak dari takjub kepada kecewa dan menolak Yesus dalam waktu yang sangat singkat. Penonton tersebut mematikan suasana, sehingga iman tidak lagi mendapatkan tempat di situ. Itu sebabnya Yesus tidak bisa berbuat banyak karena suasana yang ada adalah suasana unbelief, suasana tidak percaya. Saya mau setiap kali kita berkumpul, kita bisa build, kita bisa bangun suasana di mana iman orang bisa naik setiap kali kita berkumpul bersama-sama. Di mana orang yang lemah imannya pada saat kita berkumpul bersama-sama, iman tersebut bisa dikuatkan. Dan mujizat jadi biasa setiap kali kita berkumpul. Halo, orang sembuh karena praise and worship, karena mereka sedang menyanyi, lagi menyanyi tiba-tiba mereka sembuh dan lain sebagainya. Terus kita bilang, itu biasa, sudah seharusnya terjadi.
Mari kita jadi orang yang seperti itu. Setiap kali kita berkumpul, kita membangun suasana. Kita menaikkan iman. Bukan orang-orang yang menjatuhkan iman dengan ketidakpercayaan kita. Tapi kita menjadi orang-orang yang membangun iman. Setiap kali kita berkumpul di hari Minggu, setiap kali kita kumpul bersama dalam date, dalam cell group dan lain sebagainya. Mari kita jadi orang yang membangun suasana sedemikian rupa. Sehingga iman mendapatkan tempat dan berkobar di situ. Dan bukan malah mati. Di tempat ini iman tidak mendapatkan tempatnya. Dan oleh karenanya Yesus tidak bisa berbuat banyak di situ. Kasihan orang-orang yang pada saat itu sedang menunggu mujizat. Betul apa tidak? Gara-gara unbelief, gara-gara komentar daripada para penonton, orang-orang ini tidak mendapatkan mujizatnya. Suara siapa yang saudara mau dengar? Suara penonton, hari ini bisa ngomong ini, besok bisa ngomong yang lain. Hari ini dia ngomong, Hosana, Hosana. Besok-besok dia ngomong, salibkan dia. Enyahkanlah dia dari hadapan kami. Itu suara penonton. Suatu hari dia bisa naikkan orang, suatu hari mereka bisa turunkan orang. Yang penting untungnya buat gua apa. Gak penting buat kepentingan orang lain. Itu suara penonton. Yang penting gua gimana. Gak peduli kalau itu dia harus menjatuhkan orang lain. Yang gak penting kalau itu dia perlu untuk gosipin orang lain dan lain sebagainya. Yang penting buat gua, gak ada urusan sama orang lain. Itulah suara penonton kebanyakan. Saya nggak mau bilang bahwa suara penonton setiap kali salah, kadang-kadang ada benarnya. Kadang-kadang ada benarnya. Tetapi saudara tidak bisa untuk menghantungkan hidup saudara terhadap suara penonton. Apalagi sebagai seorang pemimpin, entah itu memimpin perusahaan, entah saudara pemimpin dalam sebuah pelayanan dan lain sebagainya. Saudara tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan suara penonton. Kalau saya hanya mengambil keputusan berdasarkan suara penonton, kita nggak akan ada di sini hari ini. Karena suara penonton bisa suatu hari mengangkat saudara, bisa suatu hari menjatuhkan saudara. Sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka tidak segan-segan untuk berkata negatif. Membenarkan diri sendiri. They go with the flow. Mereka nggak punya pendirian. Yang penting kebanyakan orang ngomong apa, itu gua juga ikut. Suara berikutnya yang kita perlu dengar adalah suara teman. Suara teman. Dalam Lukas pasal yang kelima, cerita yang sangat menarik lain lagi terjadi dari orang lumpuh. Dimulai dari ayat yang ke-17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, di Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman si lumpuh, tapi melihat iman daripada teman-temannya, berkatalah dia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Dan kalau saudara baca terus, orang lumpuh ini pada akhirnya dapat berjalan, sembuh, dan mengangkat tilam pulang sendiri. Tidak perlu diusung lagi. Orang lumpuh ini bisa membedakan antara suara penonton dan suara teman. Saya tahu dari mana? Karena penonton bilang, udah penuh, gak bisa masuk. Halo? Asyir udah bilang, udah penuh, gak bisa masuk. Teman-teman traffic controller yang ada di luar, yang bantu parkir udah bilang, udah penuh, gak bisa masuk. Tapi teman-temannya bilang, no, kita akan berusaha untuk bawa kamu masuk. Kita akan berusaha bawa kamu kepada Yesus. Kita gak suka melihat kamu dalam keadaan lumpuh. Lumpuh adalah satu kondisi di mana orang selalu butuh pertolongan orang lain. Heran, dalam pelayanan seringkali saya ketemu orang yang senang dalam keadaan lumpuh.
senang untuk minta bantuan orang lain. Kayaknya jadi satu habit, jadi satu kebiasaan. Orang harus bantu dia karena dia lumpuh. I got good news for you. Saya punya berita baik buat saudara. Bahwa saudara bisa berdiri sendiri dan tidak perlu selalu bergantung sama orang lain. Tapi saudara kudu punya teman yang benar yang bisa membawa saudara dalam keadaan lumpuh kemudian berdiri. Teman-teman yang berani untuk bongkar atap rumah orang, teman-teman yang berani menurunkan, ambil risiko dan bayar harganya karena dia tidak ingin saudara dalam keadaan senantiasa bergantung kepada dia. Tapi saudara bisa berjalan sendiri. Suara teman. Orang lumpuh ini punya kesempatan untuk pilih. Dia mau pilih dengar suara siapa. Kalau dia pilih dengar suara penonton, dia pasti akan bilang, oh susah, aku gak bisa masuk, susah. Udah penuh, lu lihat aja sendiri dan lain sebagainya. Tapi dia dengar suara teman-temannya. Dan teman-temannya adalah teman-teman yang tidak senang dia ada pada level yang sama. Teman-temannya adalah teman yang ingin orang lumpuh ini bisa berdiri sendiri. Alangkah bahagianya kalau saudara punya teman-teman yang seperti itu dalam hidup saudara. Yang tidak suka lihat saudara dalam keadaan lemah. Yang tidak suka lihat saudara dalam keadaan seperti ini terus. Yang maunya untuk mengangkat saudara, mendekatkan diri saudara kepada Yesus. Dan membuat saudara bisa naik ke level yang berikutnya dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan berjanji bahwa kita dari satu glory kepada the next glory. Satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan seringkali dibutuhkan orang lain untuk bisa bawa saudara ke tempat yang lebih tinggi. Di situasi yang sulit, yang Anda butuhkan bukan cuma sekedar orang yang berempati. Di situasi yang sulit, saudara butuh teman yang bisa membawa saudara ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Ya. Mari kita buka Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-7. Surat Paulus kepada Filemon. Filemon pertama ayat yang ke-7. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Paulus tulis surat pada Filemon dikatakan, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Dan hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Alangkah bahagianya punya teman yang sanggup untuk memberikan kegembiraan kepada kita pada saat kita membutuhkannya. Orang yang memberikan kekuatan kepada kita. Orang yang bisa menghibur kita. Dalam New Living Translation dalam bahasa Inggris diterjemahkan seperti ini. Your love has given me great joy and encouragement. Because you, brother, have refreshed the heart of the saint. Kita butuh teman yang seperti ini. Yang bukan menjatuhkan kita tapi mengangkat kita. Pada saat kita sulit, bukan cuma sekedar berempati kepada kita, tetapi menyegarkan kita, menguatkan kita, membawa kita kepada level yang berikutnya. Kita butuh teman yang seperti ini, betul apa tidak? Ya. Alangkah bahagianya kalau saudara dikelilingi oleh orang-orang yang demikian, sama seperti orang lumpuh tadi. Ada 4 orang temannya yang mengelilingi dia, yang rindu, yang menguatkan dia. Yang suaranya lebih besar daripada suara penonton yang ada di sekitar mereka. Well, saudara mungkin berkata, Pak, bagaimana caranya mendapatkan teman-teman yang seperti itu? Ada caranya, saya mau kasih tahu saudara bagaimana caranya. Matius pasal yang ke-7. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-12. Ini caranya bagaimana saudara mendapatkan teman-teman yang seperti itu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada siapa? Kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi dikecilkan, biangnya tuh ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita mau punya teman, seorang encourager, orang yang kasih kita great joy, orang yang menguatkan kita, orang yang menyegarkan hati kita, dan lain sebagainya, kita harus jadi teman yang seperti itu lebih dahulu kepada orang lain. Halo?
Kita harus menjadi teman yang seperti itu dulu kepada orang lain. Jangan kita menjadi orang yang selalu menjatuhkan iman orang. Tapi kita menjadi orang yang selalu menguatkan iman orang. Memberikan penghiburan kepada orang. Lift their faith up. Menaikkan iman mereka. Kalau kita jadi orang yang seperti itu, maka kita akan ketemu teman-teman yang seperti itu. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan, bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membalas kepada saudara semua perbuatan baik yang saudara berikan kepada teman saudara. Jadi yang pertama kita harus, yang sering kali kita dengar seliuran setiap hari adalah suara penonton. Dan kemudian suara teman. Ada satu suara lagi yang saya mau saudara tahu. Mari kita lihat dalam Markus pasal yang ke-8. Kitab Markus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Saya senang gaya Tuhan Yesus. Kalau saudara mau tahu orang yang cool, he is the coolest person on earth. Saudara bilang saya cool, saya belum cool sama sekali. Kalau saudara lihat Yesus, he is very cool. Very cool. Saudara bisa bayangkan. Di tengah-tengah perjalanan, dia tanya kepada murid-muridnya. Ini pertanyaannya, kata orang, siapakah aku ini? Cool banget. Kalau saudara jadi anak buahnya di situ. Kenapa orang ini? Tapi dia cuek aja, dia bilang kata orang, siapa aku ini? Sedap bener kan? Kata penonton, hei penonton, siapa gue ini? Siapa aku ini? Kemudian perhatikan, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Tidak ada yang tepat dari jawaban tersebut dari para penonton. Beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan seseorang yang membawa seorang teman, ingin diperkenalkan kepada saya. Dan dia mencoba untuk meyakinkan temannya bahwa dia kenal dengan saya sudah cukup lama. Dan dalam dia meyakinkan temannya, dia sebut beberapa data. Dan gak ada satupun dari datanya yang benar tentang saya. Tapi dia bilang, ya Jeffrey ini begini. Dia dulu tuh begini. Saya bilang, no. Salah, hampir mirip, tapi salah total. Untung saya ada di situ. Dan saya mengkoreksi setiap info dia yang dia coba berikan kepada temannya. Dan temannya segera menangkap bahwa orang ini sebetulnya nggak kenal siapa saya benar. Banyak orang cerita, ketemu, tahu JPCC, mereka bilang, JPCC itu begini. Not even close. Mereka hanya sekedar penonton. Yang hari ini bisa ngomong tinggi, besok entah ngomong apa dia. Yang hari ini bisa praise you, memuji engkau, dan besok-besok ngomongin kau pada yang jelek-jelek kepada setiap orang di luar sana. In life, that's happened. Betul apa tidak? Selama melayani udah bertahun-tahun ada orang-orang yang memuji-muji kau. Kalau engkau dengarkan, imanmu tergantung sama dia. Karena suatu hari bertahun-tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian orang yang sama kemudian ngomongin yang enggak ngegosipin dan lain sebagainya. It's not even close. Itu sebabnya iman kita enggak boleh tergantung sama mereka. Kalau iman saudara tergantung sama mereka, saudara akan kecewa besar. Ada orang-orang yang tadinya teman bergerak mundur malah menjadi penonton. Bersyukur kalau ada penonton yang bergerak mendekat menjadi teman. Tetapi saudara, saya mau beritahu, Yesus kemudian tanya, dia nggak
Seberapa peduli, dia bahkan tidak mencoba mengkoreksi perkataan penonton. Ini sebabnya saya bilang Yesus very cool. Dia gak coba untuk membenarkan dirinya. Dia kemudian bertanya kepada murid-muridnya. Oke, saya gak peduli kata penonton apa. Tapi apa katamu? Because your voice counts. Apa katamu? Apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Bingo. Tepat sekali perkataan daripada Petrus. Saudara, kita gak bisa menggantungkan hidup kita pada keputusan-keputusan kita terhadap omongan penonton. Dan kita tidak cukup hanya bisa hidup berdasarkan iman teman kita. Gak cukup. Karena suaramu sendiri penting. Seberapa besar engkau mengenal Tuhan, itu sangat penting. Karena kebenaran suaramu tentang seseorang tergantung dari seberapa dalam pengenalan saudara akan orang tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Kebenaran suara saudara terhadap seseorang tergantung dari seberapa dalam pengenalan saudara akan orang tersebut. Artinya saudara diundang untuk mengenal Yesus, saudara diundang untuk punya relationship, saudara diundang untuk punya hubungan dengan Yesus sendiri, sehingga engkau tahu dia bukan karena engkau tahu dia baik, engkau tahu dia sanggup, engkau tahu bahwa dia punya rencana besar atas hidupmu, engkau tahu bahwa dia setia, engkau tahu bahwa dia memberkati engkau tahu segala sesuatu tentang Tuhan, bukan karena kata orang, bukan karena engkau habis pulang dari gereja kata pendeta, tapi engkau tahu karena engkau punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Ini kataku tentang Tuhan. Jadi tidak cukup saudara hanya pergi ke gereja, hanya untuk sekali lagi saya katakan, untuk memenuhi kehidupan agamawi saudara. Diperlukan lebih dari sekedar itu. Seringkali banyak orang sudah selesai pergi ke gereja kayaknya, akhirnya gue ke gereja, buka Facebook tulis, gue baru dari gereja. Wuhu. Tulis di Twitter, gue habis dari gereja. Wuhu. So what? Hanya menu-menuin bangku? Atau saudara betul-betul datang karena saudara ingin building together, membangun bersama-sama suatu suasana di mana iman semua orang bisa naik tinggi dan mujizat biasa terjadi. Sembuh, biasa di tempat gua, setiap minggu terjadi. Itu kan yang ditulis sama mereka. Gak bisa melakukan apa-apa kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Kayaknya biasa banget udah mereka lihat sehari-hari. Dan seharusnya sudah seperti itu. Kalau saudara anak raja, bayangkan kalau saudara anak raja hidup dalam kerajaan, maka barang-barang raja yang ada di sekitar saudara, saudara lihat sehari-hari, biasa. Yang kebingungan itu tamu. Kalau diundang, wih, kita bingung semua. Tapi yang tinggal di situ biasa. Ini tiap hari. Betul gak? Ya. Sama kalau kita pergi ke suatu daerah resort yang kelihatan bagus banget, kita foto-foto dan lain sebagainya, kita foto-foto. Yang kerja di situ gak pernah foto-foto. Dia malah bingung ngelihat apanya yang bagus ya. Biasa banget kan buat dia. Lah betul gak? Kita sibuk foto-foto, sibuk wah. Karena kita jarang banget bisa ke situ. Itu aja diberkati Tuhan. Udah puluhan tahun mau ke situ gak bisa-bisa. Tapi yang kerja di situ biasa banget kan? Hei, bukankah saudara anak-anak Tuhan? Bukankah Tuhan saudara Tuhan yang bisa melakukan segala perkara, yang bisa menyembuhkan sakit penyakit dan lain sebagainya. Seharusnya kalau saudara lihat itu biasa. Yang gak biasa adalah kalau ada orang yang gak diberkati-berkati. Udah di gereja berpuluh-puluh tahun. Nah itu sebenarnya ini mujizat nih.
Ini yang namanya mujizat. Gitu. Tapi kita hidup terbalik bukan sekarang ini. Karena kita jarang lagi melihat the mighty move of God. Dan saya rindu mendapatkan itu kembali. Itu sebabnya kita nggak boleh hanya bergantung pada kata orang. Kita nggak boleh bergantung pada kata teman. Kita harus punya pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan. Dan itu pada akhirnya akan menjadi isu dari semua kehidupan saudara. Saya kasih tahu saudara, Yesus punya 12 murid. Dari 12, 3 yang selalu dekat dengan dia, yang diajak kemana-mana, dan kita sempat baca tadi. Tetapi hidup Yesus tidak bergantung pada banyaknya penonton yang setiap kali ikut berbondong-bondong dengan dia. Dan juga tidak tergantung dari 12 muridnya atau 3 orang yang menjadi sahabatnya. Tapi rahasia dari kesuksesan perjalanan Yesus dalam memenuhi rencana Tuhan adalah bagaimana dia membina hubungan pribadi dengan Bapaknya setiap saat. Itu jadi rahasia dari kehidupannya. Mari buka kitab Matius pasal yang ke-26. Kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai 44. Dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ketika ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, 3 orang ini yang dia bawa. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang apa? Tidur. Saya bayangkan, saudara dalam keadaan sedih, ada persoalan besar yang menghadang saudara di depan yang perlu saudara. Saudara tentu ingin mendapatkan kekuatan, betul? Dan orang yang saudara harapkan adalah orang-orang yang paling dekat bersama dengan saudara. Betul apa tidak? Dan saya mau beritahu, in life, dalam kehidupan, ada kalanya orang-orang yang dekat dengan saudara pun tidak bisa saudara andalkan. Dan saudara harus menghadapi persoalan saudara sendiri. Siapa yang tahu apa yang saya katakan? Angkat tangan tinggi. Siapa yang tahu apa yang saya katakan? Oh, ada yang belum tahu. Tenang aja. Saudara akan merasakannya sendiri suatu kali nanti. Gak usah didoakan, akan datang sendiri. Oke, that's life. Akan datang sendiri. Di mana teman saudara pun tidak bisa merasakan, nggak punya waktu, tidak bisa saudara andalkan sekali lagi. Now what? Sekarang saudara sendiri. Pada saat itu kalau saudara tidak punya dasar yang lain lagi, saudara akan kecewa besar. Saudara akan kecewa pada teman saudara akan kecewa pada sahabat saudara, karena pada saat saudara paling membutuhkan, dia tidak ada di situ. Yesus bisa sangat kecewa, kalau dia mau kecewa, itu lubang buat dia kecewa pada saat itu. Lihat bahwa teman-teman yang dia andalkan, teman-teman yang katanya mau bantu dia, yang menghunus pedang dan tidak akan membiarkan dia ditangkap orang dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya disuruh berjaga-jaga aja ketiduran. Kalau dia mau kecewa, dia bisa kecewa di situ. Tapi karena dia punya dasar yang lain yang lebih kokoh, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Dia gak marah. Dia berkata kepada Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam bersama aku, dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa dan katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Yesus gak marah. Dia gak kecewa. Itu sahabatnya, saudara. Orang yang paling dia andalkan. Muridnya sendiri, yang paling dekat dengan dia. Menandakan dalam hidup ini, kita gak boleh menggantungkan hidup kita pada suara penonton.
Dan puji Tuhan untuk teman-teman yang luar biasa. Puji Tuhan kalau punya teman yang memberikan saudara sukacita, yang bisa menguatkan saudara, yang bisa memberikan saudara kegembiraan, yang mengangkat iman saudara. Puji Tuhan untuk itu. Tetapi ada kalanya di mana saudara tidak bisa menggantungkan diri kepada siapa-siapa. Now what? Pada saat itu apa yang terjadi? Kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara akan kecewa dengan semua orang. Dan itu saatnya untuk iblis memukul saudara mundur dan mengalahkan saudara. Saudara akan penuh dengan self-pity, saudara akan penuh dengan mengasihani diri sendiri, saudara akan penuh dengan kekecewaan, dan saudara akan marah kepada semua orang yang dekat dengan saudara. Apakah saudara mengerti yang saya maksud? Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Betul, saya pernah bilang, kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Ya, betul. Kita harus punya teman, kita harus punya relationship. Puji Tuhan kalau Anda punya teman-teman yang luar biasa di sekeliling Anda. Yang bisa membangkitkan iman, yang bisa membawa saudara dekat pada Tuhan. Tapi dalam hidup ini, kalau saudara hidup sudah cukup panjang, saudara tahu. Ada waktu-waktu di mana temanmu gak ada di situ. And you have to deal with it yourself. Oh enggak Pak, kita kompak kok, kita selalu ada. Oh, karena hidupmu belum cukup lama. Oh kita selalu bersama-sama, Iya soalnya teman-temanmu dan engkau belum pada punya pacar. Masalahnya kalau satu udah mulai punya pacar, yang satu udah mulai punya pacar, engkau gak bisa lagi ketemu bareng-bareng sama mereka kan. Yang satu sibuk dengan pacarnya, yang sibuk satu dengan pacar. Engkau sekarang lagi sendirian. Kau bilang yuk nonton sama gua nih. Gua gak mau, gua nonton sama pacar gua nonton sama si ini, gua lagi bersih. Nah now saudara sendirian, and now what? Akhirnya engkau menikah juga, engkau punya teman-teman yang lain, tapi temanmu sibuk dengan bisnis sendiri, sibuk dengan baru punya anak dan lain sebagainya. Sedangkan ini engkau sendirian bersama dengan istrimu. And now what? Dan betapa banyak orang kecewa gara-gara hal tersebut. Karena mereka mengandalkan iman mereka pada teman mereka. Tapi gak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Hari ini saya tantang saudara untuk berani membuka diri. Untuk punya hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. At the end of the day, itu yang paling penting dalam hidup saudara. Dan kalau itu saudara punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, hubungan yang khusus dengan Tuhan, maka saudara gak gampang kecewa dengan orang. Pada saat saudara membutuhkan teman saudara, puji Tuhan kalau dia ada di situ. Tapi kalau dia gak ada di situ pun, gak jadi masalah buat saudara. Karena saudara punya Tuhan yang bisa back you up. Dan dia gak pernah ketiduran. Seperti teman saudara. Nah saya katakan bukan berarti suara penonton selalu salah. Tapi kalau saudara tahu, dengar suara Tuhan sendiri. Akan keputusan apa yang saudara harus ambil. Dan kemudian saudara dengarkan teman saudara ngomong yang sama. Berarti teman saudara dipakai Tuhan untuk bikin konfirmasi buat saudara. Kalau kemudian penonton mengatakan hal yang sama terhadap apa yang saudara dapat. Berarti Tuhan pakai. Tapi jangan pernah ambil keputusan hanya berdasarkan itu tanpa saudara tahu persis apa kata Tuhan tentang hal tersebut. Kemampuan Anda untuk memisahkan diri dari penonton. Kemampuan Anda untuk berdiri sendiri. Pada saat teman-teman saudara gak ada di situ. Kemampuan saudara untuk berhubungan dengan Tuhan pada saat itu. Mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan Anda. Punya pengaruh besar dalam hidup Anda. Ini ayat saya terakhir, Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai 23. Sampai di sini banyak yang bisa mengerti apa yang saya maksud? Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Ini teman-teman dia. Dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, penonton pun dia suruh pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Berdoa kepada Bapaknya. Dan itu yang menjadi kekuatan untuk semua yang dia lakukan setiap hari. Halo? Ya, kemampuan kita untuk memisahkan diri. Kemampuan kita secara berkala untuk memisahkan diri. Dan mendengar suaranya dalam ketenangan. Menjadi basic, menjadi dasar untuk saudara menghidupi kehidupan saudara setiap hari. Kenapa saudara perlu memisahkan diri? Kenapa saudara perlu sendirian? Kenapa saudara perlu ketenangan? Karena sulit untuk mendengarkan suara pada saat semua bicara. Betul nggak? Setiap minggu ada orang yang mencoba bicara sama saya setelah selesai kebaktian, musik masih dimulai. Kita adu teriak. Weh, apa kabar? Wah, senang bisa ketemu di sini dan lain sebagainya. Itu pun kadang-kadang masih nggak dengar. Apa? Kemudian saya kasih kuping saya ke dia di depan mulutnya. Dia baptis kuping saya dengan perkataannya. Oh ya. Tapi kalau tiba-tiba musik mati, dia masih ngomong dengan kekuatan yang sama, maka pekalah telinga saya. Tapi dalam ketenangan, a whisper, sebuah bisikan, bisa saudara dengar dengan jelas. Banyak orang bilang, bagaimana caranya dengar suara Tuhan? Karena engkau gak berani untuk ada sendirian bersama dengan Tuhan. Alone, sendiri. Bebaskan dirimu dari semua kesibukan dan alone with God. You will hear Him speak if you ask Him. If you knock, kalau saudara ketuk, dia akan buka pintu. Kalau saudara tanya, dia akan menjawab saudara. Itu sebabnya penting untuk kita punya dasar. Saudara, kalau enggak, saudara, kita akan gampang kecewa. Dan saya dengar banyak hamba Tuhan kecewa dengan jemaatnya sendiri. Kenapa? Karena termakan dengan omongan para penonton. Atau ada teman yang selama ini menjadi andalan dia. Yang bergerak mundur dari teman jadi seorang penonton. Dan kemudian mereka menjadi kecewa karena mereka kesibukan pelayanan mereka. Mereka gak punya kesempatan untuk mundur dan dengar sendiri dari Tuhan. Penting untuk kita mengenal suara. Dia bilang, domba-dombaku kenal suaraku. Saudara, saya gak usah ajarin saudara. Saudara pasti kenal. Masalahnya, saudara ada di tengah keributan. Saudara harus pandai untuk memisahkan diri. Every now and then kita harus memisahkan diri. Every now and then kita harus berani untuk ada sendirian dan dengarkan dia. Lihat, siapa di antara saudara yang kecewa? Pasti kecewa. Karena pengharapan saudara, tuntutan saudara, keinginan saudara terhadap orang tersebut tidak saudara dapatkan. Betul apa tidak? Saudara kemudian kecewa. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Nah, kalau saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara nggak tahu, saudara akan tahu Tuhan, bukan kata penonton, bukan kata teman. Tapi karena sudah mengalami sendiri. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tutup Alkitab saudara, tutup catatan saudara.